Pemirsa Sampai Televisi di mana saja berada, kembali kita bertemu dengan Mutiara Hati. Pemirsa jangan kemana-mana. Pak Arman, Pak Muhammad Armansyah, juga Bapak sebagai Ketua Pengurus Panti Asuhan Miftahus Salam Kotim. Alhamdulillah sangat berbahagia kepada pemirsa yang bisa menyaksikan acara pada kesempatan hari ini. Teruslah tonton, teruslah saksikan, dan ada rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah berbagi kepada anak yatim piatu, kepada panti-panti asuhan di Kotim, mobil khusus juga panti kami, kalau boleh bisa dibantu dalam pembangunannya yang masih belum optimal, belum maksimal, karena masih berjuang untuk mencari penggalangan dana. Pemirsa semua sekalian yang berbahagia, Mutiara Hati yang dirahmati Allah, kembali kita kepada pembahasan kita tentang tamu yang datang. Pertama tadi adalah yang istimewa merupakan bulan Ramadan. Yang kedua adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya rezeki yang Allah berikan kepada kita akan bertambah, terus bertambah kata Allah, manakala kita syukuri. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri atas nikmatku kata Allah, maka akan ku tambah nikmat itu. Dan jika kamu tidak mensyukuri, tidak bersyukur atas nikmatku alias kufur, maka tunggu azabku sangat pedih. Nauzubillah. Jadi yang bagus itu bersyukur. Bersyukur masih diberikan panjang umur oleh Allah. Teruslah bersyukur atas nikmat umur yang Allah berikan, agar umur barakah, hadir di majelis ilmu, berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Di bulan Ramadan alhamdulillah kita lihat saudara-saudara kita ada yang membukakan puasa di masjid, di musala, di mana-mana saja. Alhamdulillah terlaksana dengan sukses. Masya Allah, luar biasa. Ini pertolongan di dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam pelanggaran dan dosa. Jangan maksiat. Jadi tolong menolong dalam kebaikan, ya. Bukakan puasa, memberikan fakir miskin, yang fakir miskin dan sebagainya dibantu, ditolong. Temannya yang ada yang jatuh, temannya ada yang datang minta pertolongan. Apa pertolongannya? Berupa doa minimal, ya. Itu pun menolong. Oleh sebab itu, tolonglah saudara-saudara kita yang dizalimi, tolong mereka. Ya, kita doakan yang menjolimi mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk, karena mungkin dia tidak tahu itu dosa dan sebagainya. Ya, teruslah berbuat kebaikan kepada keluarga, kepada siapa saja. Yuk, kikis hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena rezeki, kembali, rezeki adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang soleh. Rezeki yang halal itu baik dan sebagainya. Jangan sampai kita berucap, Ustadz sekarang ini mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang haram. Jangan sampai seperti itu kita ucapkan. Na'udzubillah min jalik. Kita berarti bersuudzon kepada Allah, berarti bersangka tidak baik bahwa Allah tidak kuat, tidak bisa memberi kepada kita. Karena kita ini sudah di Lauhil Mahfuz sudah berjanji, rezeki kita sekian, rezeki kita sekian. Syukuri yang ada. Kita punya mobil, syukur yang punya mobil. Lihat ke bawah kalau pandangan dunia. Yang punya motor bersyukur. Bisa punya motor, alhamdulillah. Teman tetangganya masih punya sepeda. Punya sepeda bersyukur. Lihat ke bawah, tetangganya kemana-mana jalan kaki saja. Yang jalan kaki bersyukur. Lihat saudaranya ada yang lumpuh,
bertahun-tahun, sedih tidak bisa kemana-mana, makan disuapin, berak dibantuin, ya BAB dibantu dan sebagainya. Kita bersyukur masih hidup, masih diberikan bisa, ya, bisa berjalan. Yang masih sehat, yang berjalan bersyukur melihat saudara yang sakit. Yang sakit bersyukur masih hidup, berarti kita bersyukur terus. Yang boleh kita melihat pandangan ke atas adalah masalah akhirat. Saudara kita hari ini ibadahnya sekian, banyak membaca Al-Quran, kita mau bagus. Ibadahnya, sholatnya bagus, kita mau bagus-bagus. Infaknya hari ini bagus. 30 misalnya nasi kotak diberikan kepada fakir miskin, diberikan, diserahkan kepada masjid, musala dan sebagainya untuk membukakan orang-orang yang berpuasa, bagus. Kita melihat seperti itu. Kita lihat pandangan akhirat, kita banyak rezeki. Yang 30, kita boleh 100. Itu baru mantap, ya. Itu. Kalau kita melihat akhirat itu lebih lagi ke atas. Kita melihat pandangan hati basariah kita, melihat pandangan kita, ingat Allah, ingat Rasulullah, bahwa semua ini kita hanyalah hidup sementara. Kalau kita melihat ke akhirat, ayo teruslah berpacu untuk akhirat. Ya, meskipun akhirat masih gaib, tapi sudah Allah sediakan bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang baik, surga, keistimewaan yang luar biasa di akhirat nanti. Kita mumpung masih diberikan kesempatan hidup, teruslah berbuat kebaikan, rajin berimpak, bersedekah, memberi makan satu suapan saja kepada orang yang berpuasa, orang yang lapar. Kata Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, itu lebih afdal daripada ibadah sunat, umrah dan lainnya. Itu luar biasa, memberikan satu suap saja, berapa kali suap kalau kita membukakan orang yang ada di masjid dan di musala ataupun di mana-mana saja. Untuk itu teruslah kita bantu saudara kita. Rezeki yang Allah berikan sudah ditentukan, ini adalah merupakan tamu juga. Yang pertama tadi adalah tamu Ramadan, yang kedua tamu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Teruslah beramaliyah, bagus beramaliyah. Dengan beramaliyah itu kita yakin bahwa artinya kita kita pandang Allahnya, bukan amalnya. Wah ini surah Waqiah ini bagus sekali. Kita amalkan, kita sampai hafal Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah laysa liwaqati kadziba khafiyatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja'un sil jibalu bassa fakanat haba'an mumbasa, dan seterusnya. Kita amalkan surah Waqiah itu bagus. Memang mohon maaf itu amalan-amalan kami di pesantren dulunya. Kami pondok pesantren Al-Falah di Banjarbaru itu antara maghrib dan isya membaca surah Yasin, Waqiah, surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya. Itu amalan-amalan orang di pondok. Nah, mudah-mudahan kita yang tidak di pondok ya diupayakanlah. Kalau bisa ya pemirsa Mutiara Hati terus tetap amalkan, karena Al-Qur'an yang kita baca ini, apa yang kita baca, apa yang kita niatkan setelah kita membaca Al-Quran. Ya Allah, berkat membaca Al-Quran ini, ya Allah mudahkan rezeki hamba, ya Allah berkat Al-Quran yang hamba baca ini, ya Allah sembuhkan hamba daripada penyakit zahir dan batin. Jadi penyakit itu tidak zahir saja, yang nampak saja, tapi batin ini lebih penting kita bersihkan daripada pekerjaan, daripada hati yang kotor, yang majmumah, yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik, sombong, riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji dan sebagainya. Nauzubillah, mudah-mudahan karena kita hidup ini hanyalah sementara, mudah-mudahan dijauhkan daripada sifat-sifat daripada keduniawian. Boleh kita hanya berikhtiar ingin memiliki misalnya mobil, karena mungkin kalau bagi penceramah kalau hujan kan enak. Kalau ada yang punya rezekinya bisa membawa saudara yang sakit, niatkan bagus ya. Jangan hanya pamer, mohon maaf ya. Yang punya duit banyak, yuk jangan sampai tidak memberi, tidak mengasih. Bahkan jangan sampai tidak mengeluarkan zakat, karena zakat mal itu wajib bagi orang-orang yang punya kelebihan.
seberat emas yang sudah disepakati di kurang lebih 96 gram. Ya. Kalau orang yang sekarang dikatakan ada zakat provisi. Ya, zakat provisi itu artinya setiap kali dia gajian, misal 5 juta dia gajian, misal kalau 2,5%, berarti dia harus mengeluarkan berapa? 125.000. Kan 1 jutanya 25.000, gitu kan? Nah, ini kan sebentar lagi ini kita akan mengeluarkan zakat. Bagi kita zakat perorangan wajib. Bagi yang kaya yang mempunyai kelebihan harta, dia wajib mengeluarkan, namanya zakat mal, zakatul mal, zakat harta. Tidak dikeluarkan. Awas, hati-hati. Sampian-sampian yang kaya, mohon maaf pemirsa, nanti ada ular yang diutus oleh Allah di akhirat nanti, yang besar sekali, yang kepalanya mohon maaf botak. Datang kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat harta, dia akan datang, akan menggigit, akan dijadikan gigitannya itu luar biasa, sakitnya terasa sampai di akhirat nanti. Bahkan nanti orang yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya ditumpukan kepada di pundaknya sehingga dia keberatan sendiri. Nauzubillah. Berarti harta yang Allah titipkan hanya sementara, saudara. Ayo saudara, ayo pemirsa di mana saja, harta yang kita miliki, yuk kita kirim, kata kiai kita, Kiai Zainuddin MZ, kita kirim duluan ke akhirat. Untuk masjid, untuk kita belikan ambal, untuk masjid, untuk kita belikan keramik, untuk masjid, untuk kebaikan-kebaikan, ya, yang lainnya, untuk di jalan Allah. Panti asuhan, siapa yang belum selesai, terutama punya Pak Arman, kalau bahagia alhamdulillah sudah sukses mereka. Panti asuhan Anida Kolbu yang disampit pimpinan oleh Ibu Hajjah Rohani, ya alhamdulillah menurut pandangan Pak Arman sukses. Alhamdulillah. Semoga mereka-mereka yang membantu panti asuhan tetaplah dianugerahkan Allah rezeki yang baik, umur yang barokah. Itu harapan kita. Mohon maaf kepada yang kaya, jangan sampai terbebani. Ada tamu-tamu yang datang kepada saudara. Ini adalah Allah yang menggerakkan hatinya untuk datang kepada saudara. Untuk apa? Untuk saudara santuni, untuk saudara baiki, untuk saudara bantu mereka. Ada yang kesusahan dan sebagainya. Karena harta yang kita miliki hanya sebentar sifatnya. Untuk itu kita kirim duluan. Jangan sampai lupa. Jangan sampai kita dibenci oleh Allah. Makanya Allah benci. Meskipun dia kiai, ustadz, ustazah dan siapa, tapi dia engken, kikir, medit, pengasit kata orang sempit. Itu Allah muliakan orang yang biasa tapi dia dermawan daripada orang yang, ya, orang yang apa? Orang yang alim tidak dermawan. Untuk itu marilah jadi orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan ini disayangi Allah, dekat dengan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Asy-syaqiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu, asy-syaqiyyu itu, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Lihat, dekat dia dengan Allah. Dekat dia dengan manusia. Dengan manusia, manusia pun suka. Masya Allah, luar biasa. Lihat Habib Nopal, apabila dia berkunjung di satu tempat, ada anak-anak beliau bagi. Masya Allah, luar biasa Habib. Mungkin mendengar Habib, pemirsa sekalian kenal, yang datang di acara haul akbar kedua ayahanda Kiai Haji Khairul Anwar di kilometer 8. Itu luar biasa, orangnya banyak sekali. Beliau Habib berdoa. Itu beliau datang ke Sampit mendoakan kepada kita. Beliau sangat dermawan. Mudah-mudahan Habib-Habib yang lain dermawan juga. Amin, amin, Allahumma amin. Kiai-kiai kita dermawan semua, amin. Yang kaya-kaya dermawan semua, amin. Jangan sampai kaya tapi tidak dermawan. Itu yang penting. Jadi ujar Nabi, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, tapi
dia jauh dengan neraka. Berarti apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya hadis Nabi ini mengatakan, ada hadis Nabi yang seterusnya, al-bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang yang kikir, engken, pengasit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Manusia pun tidak mau, surga pun jauh dia, tapi dia dekat dengan neraka. Naudzubillah. Ini hadis Nabi. Kita percaya dengan Nabi, dengan ucapan Nabi tentunya pemirsa, betul? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semoga termasuk hamba Allah yang diberikan rezeki oleh Allah, dan kita pun berbagi. Orang yang berbagi, dia tidak akan diberikan kemiskinan oleh Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang beriman, jangan sampai kita tidak menjadi hamba Allah yang dermawan. Jadilah hamba Allah yang dermawan. Mulai dari sekarang, jangan sampai aku menunggu kaya baru dermawan. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa seperti itu lakukan. Kita mau melatih jadi orang dermawan itu dari sekarang, dari kecil ini, dari dewasa ini, dari sekarang ini, terus dermawan. Ada di kotak amal melihat. Tentunya juga dengan semauan kita. Kita memang tidak bisa seperti sedermawan Utsman, sahabat Nabi, Abu Bakar, habis hartanya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Itu Abu Bakar dan Utsman. Luar biasa, itu sahabat yang luar biasa. Kalau kita ya mungkin ada masih ya sedikit mungkin ditinggal dan sebagainya. Adalah berbaginya kepada saudara. Nah ini kami ada di BMT Silaturahim di sana tadi. Ini ada di dinding di bannernya itu bertuliskan ini hadis riwayat Muslim, berarti kan sahih. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Harta tidak kurang, saudara. Allah tambah. Kalau tidak percaya, saudara, ini punya harta, punya baju. Punya baju, saudara, berikan kepada saudaranya yang membutuhkan, yang memerlukan. Maka bajunya pun akan apa? Akan bertambah, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari, saudara, jangan sampai kita, Allah berikan kepada kita termasuk orang yang kikir, tapi kita harus menjadi orang yang dermawan. Oleh sebab itu jangan sampai yang kaya jangan sampai terbebani kepada orang yang miskin. Itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah iklan berikut ini jangan kemana-mana. Setelah iklan ini kembali kepada Mutiara Hati Sampit Televisi.